Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Davina Azara dengan RP 501724101 dari PDG kelas B. Izin untuk mempresentasikan bagaimana sih cara mengolah suatu data ke dalam bentuk regresi linear. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Data yang akan saya gunakan ialah data yang terdapat pada jurnal ini, yaitu Jurnal Penerapan Metode Regresi Linear Sederhana untuk Prediksi Penyebaran Vaksin COVID-19 di Kabupaten Cilacap. Analisis ini bertujuan untuk memahami hubungan antara kedua variabel, yaitu variabel vaksin dosis 1 dan variabel kasus positif yang terjadi, kasus positif COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Cilacap. Nah, untuk datanya, saya akan menggunakan data yang telah diubah dalam format vektor kolom, yaitu yang telah dinormalisasi ke nilai dengan rentang 0 sampai 1, agar memudahkan dalam interpretasi slopnya. Ini, data ini. Kasus positif X, data di minggu pertama sampai minggu ke-10, lalu data vaksin dosis 1, yang di sini adalah Y, dari minggu 1 sampai minggu 10. Nah, sekarang kita, apa sih tujuan dari regresi linear ini? Dengan regresi linear, kita sendiri bisa memprediksi kebutuhan vaksin berdasarkan tren kasus, lalu sekaligus mengevaluasi efektivitas penyebaran vaksin di wilayah ini, di wilayah Kabupaten Cilacap ini. Oke, next langsung ke MATLAB. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyalin X dan Y yang telah saya skripkan berdasarkan data jurnal tadi. Dengan data dengan data X yaitu kasus positif dan vaksin dosis 1 yaitu Y, maka selanjutnya yang akan dilakukan ialah plot data, plot data observasi. Masukkan dulu figure-nya, color, terus lanjut white, kasih semikolon, jangan lupa. Y observe sama dengan Y semikolon, plot X, Y observe. Terus warna redstone, terus line white, buah semikolon, hold on dulu, terus title, prediksi penyebaran vaksin di Cilacap. Font size ini 14 saja. Terus langsung lanjut X label.
X labelnya kasus positif. Font size-nya 12. Y label sin posisi 1. Salah. Font size 12 juga. Semikolon. Oh ya, data X-nya ini dimasukkan sebagai vektor kolom ya atau operator untuk transposnya. Data yang dimasukkan ini harus data yang udah dinormalisasi nilai dari rentang 0 sampai 1 ya, untuk memudahkan interpretasi slopnya. Lalu plot ini itu untuk plot titik data menampilkan sketcher, plot dengan marker kotak merah atau redstone untuk visualisasi awal. Kenapa milih redstone? Karena kontras dengan background. Lalu lanjut, kita lanjut ke masukkan matriksnya. Oke, matriks. Salah. Tiga, matriks. Dan balik C. Nah, B sama dengan Y, observe, and data sama dengan length D, terus N bar sama dengan 2, Y sama dengan zeros, N data, koma, N bar. Gunakan for. Di sini, for I sama dengan 1, E. Data. Mana? Nah, hmm. Masukkan kolom pertama. Buat matriks desain ini, yang pakai for I sama dengan 1, itu dibuat dengan 2 kolom, yaitu kolom pertama, ini G, I, koma, 1. Ini merupakan kolom data X atau variabel independennya sama dengan X, I. Nah, terus ini kolom 2, I, koma, 2 sama dengan 1. Nah, kolom 2 ini, nilai 1 pada kolom 2 ini untuk merepresentasikan interceptnya atau biasnya dalam model Y sama dengan MX plus C. Format ini tuh, nah, format ini tuh untuk mengkodikan persamaan linear dalam bentuk matriks D sama dengan G kali M. Nanti di bawah juga dimasukkan, di mana D adalah vektor observasinya atau Y, dan M adalah parameter model. Oh ya, semikolon. Lalu lanjut Y, height sama dengan Y bintang M. Seperti yang saya telah bicarakan tadi, D sama dengan G kali M. Nah, di sini dianggap sebagai limit. Oke, selanjutnya kita masuk ke anotasi. Oh, sebelum itu saya akan jelaskan sedikit.
G aksen bintang G itu di sini dianggap sebagai matriks kovarian. Nah, inverse ini menunjukkan inverse matrix yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan sistem linear. Lalu ini lebih tepatnya, lebih tepatnya ini. G aksen bintang T itu perkalian matriks dengan vektor observasinya. Nah, rumus ini tuh merupakan solusi analitik untuk minimisasi error kuadrat terkecilnya. Hasil M-nya itu sama dengan slope intercept yang merupakan parameter optimalnya nanti. Oke, coba kita run. Nah, kalau di run pertama kali hasilnya seperti ini. Terus next-nya kita lanjut ke anotasi hasil regresinya. Anotasi hasil regresi. Lanjut plot x, y fit. Di sini prediksi fit itu mengalihkan matriks G dengan parameter M untuk mendapatkan nilai prediksinya. Nah, plotnya ini memakai garis biru untuk menampilkan hasil regresi. Nah, nantinya itu garis birunya menunjukkan tren umum data berbandingan dengan titik merah atau titik observasinya untuk membantu evaluasi kualitas model. Terus, anotasi ini gunanya itu untuk menampilkan parameter model langsung pada plot untuk aksesibilitas modelnya. Oh, aksesibilitas visualnya. Lalu output konsolnya mencetak persamaan lengkap untuk analisis lebih lanjut. Alasannya itu ya, memudahkan audiens untuk membaca hasil tanpa melihat kodenya. Oke, sekarang mari kita coba untuk run ya. Nah, di sini kelihatan figure atau diagramnya. Oh, di sini terlihat grafik dari hasil kode ini itu prediksi penyebaran vaksin di Cilacap. Di Kabupaten Cilacap lebih tepatnya. X-nya ialah kasus positif, Y-nya itu vaksin dosis 1. Di sini terlihat berhasil terbentuk garis linearnya. Review singkat kayak apa aja sih kesimpulannya. Nah, kayak langkah-langkah yang tadi awalnya itu kan pakai CLC, clear all, itu untuk pembersihan awal, menghindari konflik dengan variabel yang telah saya coba sebelumnya. Lalu, langkah kedua itu visualisasi data. Nah, visualisasi data dilakukan untuk memverifikasi asumsi linearitas sebelum pemodelan dilakukan. Lalu langkah ketiga yang menggunakan matriks kernel atau K tadi, itu untuk mengkodikan model linear dalam bentuk komputasi. Lalu langkah keempat, itu tadi ada least square, memberikan solusi optimal dengan dasar matematis yang kuat. Lalu, yang terakhir ialah plot hasil. Ini gunanya untuk komunikasi efektif. Temuan ke audiens, maksudnya untuk memudahkan interpretasi data. Untuk memudahkan orang yang melihat itu dapat membaca, oh gimana sih penyebaran vaksin di Cilacap ini pada kasus ini. Kayak penyebarannya apa merata atau tidak. Itu dapat dilihat dari grafik ini. Nah, analogi yang saya tangkap itu model ini seperti GPS sederhana. Bisa menunjukkan arah umum, tapi perlu update data lebih lanjut untuk rute yang lebih akurat, untuk mendapatkan rute yang lebih akurat. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir ini. Mohon maaf apabila saya banyak kesalahan dalam pemilihan kata maupun kesalahan dalam informasi, karena di sini saya masih belajar. Mohon koreksinya bila terdapat kesalahan. Terima kasih semuanya. Saya izin tutup. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.